Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astriani Nur Arifah Pratiwi dari Universitas Bale Bandung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2032100023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan Stop Bullying, berhenti melakukan perundungan. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu bersosialisasi atau ikut andil dalam pertemanan. Menurut Wikipedia, pertemanan adalah istilah yang menggambarkan perilaku kerjasama atau saling mendukung antara dua atau lebih entitas sosial. Menurut Widianti dalam Rosa tahun 2012, pertemanan adalah hubungan emosional antara dua manusia atau lebih sesama jenis atau lawan jenis yang didasari dengan saling pengertian, menghargai, dan mempercayai satu sama lain. Pertemanan akan menimbulkan komunikasi. Komunikasi menurut Wikipedia adalah suatu proses ketika seseorang atau sekelompok orang menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Umumnya, komunikasi dilakukan secara verbal atau lisan. Namun, jika sebagai makhluk sosial tidak terhubung dan pada hal-hal banyak perlakuan yang jauh dari arti pertemanan, seringkali terjadi perundungan antar sesama terkait jenis, penyebab, dampak, atau akibat dari perundungan terhadap lingkungan pertemanan. Perundungan sendiri memiliki arti tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti fisik, verbal, psikologis seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Menurut Koloroso tahun 2007, perundungan adalah tindakan intimidasi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah, secara sengaja untuk melukai secara fisik maupun mental. Pelaku perundungan atau yang disebut bully merasa memiliki power atau kekuasaan untuk melakukan tindakan perundungan kepada korbannya, dan korban merasa di pihak yang tidak berdaya, lemah, dan selalu merasa terancam. Perundungan tidak hanya satu, melainkan ada 4 jenis perundungan. Yang pertama adalah perundungan fisik. Perundungan yang dilakukan dengan menyerang fisik, seperti pelaku memukul korban. Yang kedua, perundungan verbal. Perundungan yang dilakukan dengan menyerang psikis atau mental, seperti pelaku menghina korban. Yang ketiga adalah perundungan sosial. Perundungan yang dilakukan dengan mempermalukan di depan umum atau mengucilkan, sehingga seseorang merasa asing dan tidak memiliki teman. Perundungan yang keempat adalah perundungan melalui media sosial atau cyberbullying. Perundungan yang dilakukan dengan sadar untuk merugikan dan menyakiti orang lain melalui media sosial. Perundungan pasti ada penyebabnya. Penyebabnya ada 3 faktor, yaitu pertama, faktor keluarga. Seseorang yang tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional atau kurang perhatian, akan membuat seseorang mengalami adaptasi yang buruk, eksistensi yang kurang, harga diri yang rendah, pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di aspek lain kehidupannya, atau bahkan kemungkinan pelaku adalah korban dari tindakan perundungan sebelumnya. Yang kedua, faktor teman sebaya. Teman sebaya juga memiliki pengaruh yang negatif dengan cara memberikan ide secara aktif
aktif atau pasif untuk melakukan tindakan perundungan. Yang ketiga, faktor media sosial. Media sosial memiliki peran yang besar karena kini masa internet dan media sosial. Dari media sosial, seseorang dapat terpengaruhi dengan mudah karena melihat atau bahkan meniru apa yang dilihatnya. Adapun penyebab perilaku perundungan dari pelaku, korban, dan juga bystanders atau saksi. Pertama, pelaku. Adanya keinginan memiliki kekuasaan atau power hingga berkuasa untuk melakukan balas dendam, atau kemungkinan ada trauma masa lalu yang belum terselesaikan menurut Senegal tahun 2021. Yang kedua adalah korban. Korban akan memiliki karakter psikologis tertentu dengan mengalami emosi yang negatif berupa kesedihan, marah, hingga insecure, menurut Emma Zadeh tahun 2018. Yang ketiga, bystanders atau saksi. Bystanders atau saksi memiliki pengaruh terhadap perilaku perundungan, karena saat terjadi perilaku perundungan hanya diam saja dan cenderung meningkatkan perilaku perundungan. Dampak dari perilaku perundungan ada dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. Dampak jangka pendek yang ditemukan pada korban yaitu rasa trauma, marah, dendam, depresi, cemas, menurunnya prestasi, menurunnya motivasi, menyakiti diri sendiri, hingga ada pemikiran untuk bunuh diri. Menurut The Trend-Long of Bullying, Walk and Leria 2015. Adapun dampak jangka panjang terhadap perilaku perundungan mengakibatkan seseorang tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi di lingkungan sosial. Dari sisi pelaku, perundungan yang ia lakukan memiliki dampak buruk bagi dirinya sendiri karena akan cenderung terlibat dalam kegiatan kriminal. Menurut Association Secretary for Public Affairs 2019. Dan untuk bystanders, dampak yang ia alami yaitu gangguan kesehatan psikologis berupa kecemasan dan depresi. Tindakan perundungan bisa terjadi di mana saja. Sebagai makhluk sosial, bisa saja menjadi pelaku atau korban tindak perundungan. Seseorang tidak bisa mengendalikan orang lain, namun dapat mengendalikan diri sendiri. Mulai dari diri kita untuk mengatasi dan mencegah tindakan perundungan. Mengatasi tindak perundungan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral, membangun rasa empati, menciptakan ruang komunikasi efektif, mendukung bakat dan minat pada hal-hal yang positif, memberikan didikan dan menjadikan contoh dan teladan dalam perbuatan dan perkataan yang baik. Apabila menjadi korban perundungan, tetaplah tampil percaya diri dan hadapi tindakan tersebut dengan keberanian. Menurut Amy Coopers Hakim dalam BAR tahun 2017 menyampaikan, menghadapi pelaku perundungan harus tetap berupaya tampil percaya diri untuk menunjukkan kekuatan untuk membuktikan balas dendam tanpa kekerasan. Kemudian berbaurlah dengan teman-teman yang mampu membuat percaya diri dan selalu berpikir positif. Bila perlu, kumpulkan bukti-bukti perundungan untuk berbicara atau melaporkan, karena intimidasi atau ancaman merupakan salah satu bentuk dari kriminal. Kasus perundungan mempunyai undang-undang atau hukum untuk melindungi pada pasal 54 nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi, anak dalam lingkungan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual ataupun kejahatan lainnya dari pendidik, ketenaga pendidikan, sesama peserta didik, atau pihak lainnya.
Dan apabila terjadi perundungan, jangan hanya diam saja. Berusahalah untuk melerai dan mendamaikan. Kemudian, dukunglah korban untuk memulihkan rasa percaya dirinya dengan melakukan kegiatan positif dan berbicara pada orang yang terdekat terhadap pelaku untuk memberikan perhatian dan masukan. Bila perlu, laporkan tindakan perundungan kepada pihak penegak hukum. Adapun seharusnya, sebagai teman atau sesama dalam lingkungan pertemanan, jadilah teman yang mampu mendukung hal-hal baik pada temannya. Jadilah kriteria teman yang mampu memberikan dan menerima masukan. Ketika teman berada dalam masalah, berikan dan terima masukan yang baik atau nasihat yang positif. Kemudian, mampu bekerja sama seperti berkolaborasi satu sama lain, menerima apa adanya, dan tidak mudah mengeluarkan kata-kata yang kasar. Saat mendengar seseorang berbicara dengan baik, maka akan ternilai bahwa seseorang mempunyai karakter yang baik. Dan tentunya jujur, seperti memegang prinsip kejujuran, karena kebohongan dapat menjadi pemicu atau titik awal terjadinya perundungan. Perundungan adalah tindakan yang secara sengaja menyakiti seseorang secara fisik maupun mental. Perundungan terdapat 4 jenis, yaitu perundungan fisik, perundungan verbal, perundungan sosial, dan perundungan media sosial atau cyberbullying. Penyebab terjadinya perundungan ada 3 faktor, yaitu faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor media sosial. Adapun penyebab dari perilaku perundungan terhadap pelaku, korban, dan juga bystanders atau saksi. Dampak dari perundungan ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek akan terjadi rasa marah, sedih, dendam, rendah diri, menyakiti diri sendiri, hingga terjadi pemikiran untuk bunuh diri. Dan pada sisi pelaku akan cenderung terlibat dalam kegiatan kriminal. Mencegah terjadinya pelakuan perundungan terdapat pada diri sendiri, yaitu dengan cara menjadi teman yang baik untuk temannya, selalu memberikan dan menerima masukan atau nasihat yang positif, mengajak bekerja sama dengan baik, berkolaborasi pada hal-hal yang positif, menerima apa adanya, berbicara yang baik dan jujur, memiliki rasa empati, membangun nilai-nilai moral, mendukung bakat dan minat, dan menjadi contoh dan teladan dalam perbuatan dan perkataan yang baik. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tentang stop bullying, berhenti melakukan perundungan. Jadilah teman yang baik untuk temanmu. Akhir kata saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih sudah menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.